Vijinti. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan membahas light novel yang baru yang berjudul Isekai Mao Toshokan. Nah, kalian yang wibu pasti udah nggak asing lah dengan anime yang satu ini. Yap, di video kali ini kita akan membahas lanjutan animenya di season 2 yang dimulai dari volume ke-7. Seperti biasa, pembahasan volume ke-7 ini akan dibagi menjadi 3 part. Oke Kima? Seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya lah minta dukungan kalian untuk terus support channel kita ini dengan cara subrek dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar kalian nggak ketinggalan update terbaru kami dan kalian juga berkesempatan untuk ngetik kata first itu di kolom komentar, oke? Baiklah, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Dilanjutkan setelah Diablo dan kawan-kawan menyelamatkan Lumakina dan mengalahkan Vsauce di Seven Wall di akhir episode animenya waktu itu. Diablo dan Sera saat itu sedang berada di sebuah kamar yang sudah disiapkan oleh Alicia. Sera di situ sedang jatuh sakit. Lumakina pun sedang berusaha untuk menyembuhkan Sera menggunakan sihir sucinya. Namun kondisi Sera juga tak kunjung membaik. Melihat situasi yang belum ada kemajuan, Rem pun datang dan menyarankan agar membiarkan Sera beristirahat untuk sementara waktu. Rem pun berkata kalau ia akan merawat dan menjaga Sera mulai dari sekarang, sehingga Diablo dan Lumakina bisa beristirahat juga. Kemudian setelah keluar dari ruangan, Lumakina berkata kalau Sera mengidap kelelahan mental. Hal itu bisa terjadi mengingat perjalanan mereka yang cukup panjang dari kota Valtra hingga melewati berbagai peristiwa yang banyak mengancam nyawa mereka. Ditambah juga, Sera menerima kabar kalau ayahnya yang berada di kerajaan Greenwood sudah meninggal. Setelah mendengar kabar kematian ayahnya, Sera pun memaksakan diri untuk segera kembali ke kampung halamannya. Namun karena kondisi tubuhnya yang masih lemah, ia pun terpaksa harus menunda kepergiannya dan terbaring lemas. Kemudian Lumakina berkata, bisa saja kalau Sera tetap memaksakan untuk pergi ke sana, asalkan ia didampingi oleh seorang healer yang memiliki kemampuan penyembuh yang hebat, sehingga ia bisa disembuhkan sembari di perjalanan. Nah, healer yang di sini itu maksudnya si Lumakina ya Kima. Namun karena si Lumakina ini sekarang sudah mendapatkan posisinya kembali di gereja, yaitu pemimpin tertinggi di gereja, maka Lumakina tidak bisa lagi untuk ikut berpergian bersama dengan party Diablo, sehingga ia tidak bisa menyembuhkan Sera pada saat di perjalanan. Lumakina pun menyarankan agar Diablo menunggu hingga kondisi Sera membaik. Namun sebelum Lumakina hendak pergi kembali ke gereja, ia sempat memberikan lencana Silver Holy kepada Diablo. Lumakina berkata kalau pada saat di perjalanan nanti, gereja manapun akan bersedia membantu Diablo jika ia menunjukkan lencana tersebut. Hal itu dilakukan Lumakina sebagai ganti atas permintaannya waktu itu. Nah, kalau kalian ingat Kima, di akhir episode animenya itu, si Lumakina itu sempat meminta Diablo untuk menjadi seorang kesatria suci di gereja. Namun Diablo dengan tegas langsung menolak. Di situ Lumakina sadar kalau Diablo tidak ingin direpotkan dengan tugas seperti itu. Maka dari itu, Lumakina pun mencoba membantu Diablo dengan cara lain, yaitu dengan memberikan lencana tadi. Kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Rem sudah keluar dari kamar Sera. Diablo pun langsung bertanya mengenai kondisi kesehatan Sera. Rem menjawab kalau kondisinya sudah lebih baik dari kemarin, namun Sera masih tidak bisa bergerak. Rem pun berkata kalau butuh waktu yang cukup lama agar Sera bisa pulih total kembali. Kemudian tiba-tiba Sylvie datang ke kediaman Diablo dan kawan-kawan. Sylvie berkata kalau ia datang jauh-jauh dari kota Valtra untuk membahas soal ayah Sera. Mendengar itu, Diablo langsung mencoba untuk memastikan apakah kabar mengenai kematian ayah Sera ialah benar. Sylvie pun menjawab kalau kabar tersebut bisa dipastikan benar. Namun yang ingin disampaikan Sylvie bukanlah kabar mengenai kematian ayah Sera, namun suatu hal yang lebih rumit lagi. Sylvie pun berkata kalau di kerajaan Greenwood, yakni kampung halaman Sera, sedang mengalami kekosongan kekuasaan karena rajanya sudah meninggal, yang tak lain ialah ayah Sera sendiri. Sylvie melanjutkan kalau ibunya Sera sebenarnya masih hidup. Namun karena ibu Sera bukan berasal dari anggota kerajaan, sehingga ia tidak memiliki hak waris untuk tahta kerajaan.
Sylvie pun berkata, kalau Sarah tidak kembali ke kerajaan, maka garis keturunan kerajaan akan berakhir. Mendengar itu, Diablo masih bersikap seolah tidak peduli seperti biasanya. Kemudian Rem pun bertanya kepada Sylvie, apakah Sarah akan menjadi seorang ratu jika ia kembali ke sana? Sylvie pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari Rem, karena Sylvie sendiri juga tidak tahu bagaimana tradisi yang berlaku di kerajaan Greenwood. Kemudian setelah mendengar pertanyaan yang dilontarkan Rem, Sylvie pun berkata kalau ia tidak menyangka melihat Rem yang sudah berubah sejauh itu. Mengingat dulunya, Rem ialah tipe orang yang tidak ingin mempunyai teman, dan bahkan Rem selalu menolak undangan untuk bergabung dengan parti lain. Sylvie pun menebak alasan Rem berubah, yakni karena munculnya Diablo dan pengaruh dari Raja Iblis yang ada di tubuh Rem. Mendengar poin yang kedua tersebut, Rem pun seketika langsung berdiri dan memasang wajah yang waspada. Sylvie pun mencoba menenangkan Rem dan berkata kalau Rem sudah menceritakan semuanya kepada dirinya. Sylvie juga berkata kalau alasan kedatangan ia ke situ selain karena kabar kematian ayah Sarah, ialah karena ingin berbicara dengan Rem. Mendengar itu, Diablo pun mencoba untuk menenangkan Rem agar kembali duduk. Rem pun kembali tenang dan mempersilahkan Sylvie untuk menjelaskan semuanya. Sylvie pun berkata, Raja Iblis Crepscrum, atau yang biasa dipanggil dengan Krem ini, dulunya pernah dikalahkan oleh seorang dewa. Kemudian dewa tersebut menyegel Krem ke tubuh seorang wanita yang merupakan leluhur dari Rem. Penyegelan tersebut terus diwariskan turun-temurun hingga ke generasi Rem sekarang. Kemudian Sylvie melanjutkan dengan berkata, kalau upacara pelepasan segel Raja Iblis Krem dari tubuh Rem yang pernah dilakukan Diablo waktu itu tidak sepenuhnya berhasil. Dengan kata lain, Raja Iblis Krem masih ada di dalam tubuh Rem. Sementara Krem yang sudah menjadi wujud manusia sekarang itu ialah hanya bagian kecil dari Raja Iblis Krem yang masih tertidur di tubuh Rem. Simpelnya itu gini Kima, pas upacara pelepasan segel waktu itu, Raja Iblis Krem itu tidak terekstrak dengan sempurna dari tubuh si Rem. Jadi, hanya bagian kecil dari tubuh aslinya yang berhasil mereka keluarkan, dan itulah si Krem yang kita kenal sekarang. Oke, paham kan? Kemudian, mendengar itu, Diablo pun sangat terkejut. Ia tidak menyangka upacara waktu itu hanya mengeluarkan sedikit bagian dari Raja Iblis Krem. Rem yang melihat ekspresi Diablo pun langsung meminta maaf. Rem berkata kalau ia bukan sengaja ingin menyembunyikan fakta tersebut dari Diablo. Rem tidak hanya ingin memperumit masalah, mengingat mereka waktu itu masih fokus untuk membantu Lumakina. Sylvie kemudian melanjutkan dengan berkata, kalau keadaan seperti itu berpotensi menimbulkan perang melawan ras iblis seperti waktu itu. Sylvie ingin mencegah agar Raja Iblis Krem tidak bangkit sepenuhnya. Di situ Diablo juga sadar kalau situasinya akan sangat gawat jika ada dua Raja Iblis yang bangkit. Sylvie pun memberikan sebuah amplop yang berisikan surat dari Celestine. Nah, Celestine ini ialah seorang ketua penyihir dari kerajaan Valtra. Celestine juga sangat menyayangi Rem dan sudah menganggap Rem seperti adik kecilnya sendiri. Ia juga tahu kalau Raja Iblis Krem disegel di dalam tubuh Rem. Di dalam surat itu tertulis kalau Celestine tahu cara mengeluarkan Raja Iblis Krem yang tersisa di dalam tubuh Rem. Celestine berkata kalau satu-satunya petunjuk mengenai upacara pelepasan segel tersebut ada di negara Dark Elf, yaitu Blackwood. Nah, buat kalian yang masih bingung Kima, si Sarah itu berasal dari kerajaan Greenwood, yaitu ras elf biasa. Sementara itu, di dunia tempat Diablo sekarang, ada juga ras elf lain, yaitu negara Blackwood, yang dihuni oleh ras Dark Elf. Kalian yang udah sering nonton anime isekai pasti nggak asing lah dengan nama Dark Elf. Oke, lanjut. Celestine berkata kalau ras Dark Elf merupakan ras elf yang mempunyai darah campuran dari ras iblis. Mengetahui fakta tersebut, Rem pun berkata kalau ia ingin mencoba mendatangi negara Blackwood untuk menemukan petunjuk. Dan kebetulan pula, negara Blackwood itu dekat dengan kerajaan Greenwood. Mendengar itu, Sylvie pun setuju dengan rencana Rem. Diablo juga setuju dengan rencana Rem. Ia pun juga ingin ikut pergi bersama dengan Rem. Namun Rem dengan cepat langsung menolak. Rem berkata akan lebih baik kalau Diablo fokus untuk menemani Sarah pergi ke kampung halamannya Greenwood. Namun saat berkata demikian, tiba-tiba Sarah keluar dari kamarnya.
Sarah ternyata sudah mendengar pembicaraan mereka dari tadi. Sarah pun mengusulkan kalau mereka lebih baik pergi ke Blackwood dulu, baru setelah itu pergi ke Greenwood. Dikarenakan Blackwood dan Greenwood itu letaknya bersebelahan, jadi bisa dikatakan satu arah. Mendengar itu, Rem bersikeras menentang usulan Sarah. Rem tidak ingin Sarah mengabaikan urusannya di Greenwood, apalagi mengenai kabar kematian ayahnya. Sarah dan Rem pun berdebat dan saling tidak mau mengalah. Diablo pun akhirnya turun tangan. Diablo berkata kalau mereka akan pergi ke Blackwood terlebih dahulu, kemudian lanjut ke Greenwood. Karena Diablo sudah membuat keputusan, Rem pun akhirnya tidak bisa melawan. Dengan mata terharu, Rem pun mengucapkan terima kasih kepada Diablo dan Sarah karena sudah mau membantu urusan pribadinya. Setelah membuat keputusan, Diablo dan Rem pun segera pergi ke kota untuk membeli sebuah kereta kuda sebagai transportasi mereka. Kemudian setelah kembali ke penginapan, Rem mendapatkan Horn yang sedang menggunakan seragam sihirnya. Horn akhir-akhir ini sudah berlatih keras untuk belajar sihir agar bisa masuk ke Akademi Sihir. Setelah persiapan Horn selesai, Lumakina pun segera datang menjemputnya dan mereka pergi menuju Akademi Sihir. Kemudian, setelah beberapa hari berlalu, Diablo dan anggota partinya, yakni Rem, Sarah, dan Rose, memulai perjalanan mereka ke negara Blackwood. Sylvie juga ikut bersama mereka. Pada saat di perjalanan, Rem dan Rose sempat bertengkar kecil mengenai masalah harta pemberian Diablo yang sedang dipakai oleh Rem. Di situ Rose sempat protes karena menilai kalau Rem tidak layak menggunakan harta dari ruang penyimpanan Diablo. Namun Rem membalas kalau Diablo sendirilah yang memberikan itu kepada dirinya. Sarah dan Sylvie pun hanya tertawa melihat pertengkaran mereka. Kemudian saat Diablo tengah beristirahat, ia terbangun di pangkuan paha Rose. Diablo pun menyaksikan wajah Rose yang memerah melihat dirinya. Diablo di situ heran mengenai Rose yang bisa dibilang senjata tempur, namun masih bisa memberikan ekspresi manis seperti itu. Rose pun mencoba untuk melayani Diablo yang sedang beristirahat dikarenakan ia mabuk kendaraan. Rem juga termasuk sangat gampang terkena mabuk kendaraan. Namun karena kali ini ia yang mengemudikan kereta, maka guncangan yang ia terima tidak terlalu besar dibandingkan mereka yang duduk di kursi penumpang, sehingga hanya Diablo saja yang mabuk kendaraan kali ini. Kemudian tak lama kemudian mereka pun tiba di pintu masuk kerajaan Blackwood. Pintu masuk tersebut ditandai dengan hutan hitam yang cukup lebat. Namun saat ingin memasuki pintu masuk tersebut, tiba-tiba Rose berkata kalau ia mendapat sensor adanya makhluk berukuran besar yang datang ke arah mereka. Awalnya, Rem dan Sylvie mengira kalau itu ialah ras dari Dark Elf. Namun ternyata makhluk tersebut ialah ras iblis binatang liar. Bertipe binatang liar. Iblis binatang tersebut terlihat seperti melarikan diri dari dalam hutan hitam tadi. Rose pun langsung melompat keluar dari dalam kereta dan mengeluarkan gigantic armnya dan melemparkan iblis binatang tadi. Setelah terlempar cukup jauh, muncul banyak anak panah dari dalam hutan yang menghujani tubuh iblis binatang tadi. Sylvie yang melihat itu sadar kalau iblis binatang tadi hendak melarikan diri dari para ras yang ada di dalam hutan hitam tersebut. Namun, biarpun sudah dihujani banyak anak panah, iblis binatang tadi masih belum lumpuh. Diablo pun langsung mengambil tongkat sihirnya dan meledakkan iblis binatang tersebut dengan sekali serang. Sylvie yang melihat kekuatan dahsyat dari Diablo pun takjub dan memuji-muji Diablo. Setelah iblis binatang tadi dikalahkan, tiba-tiba dari dalam hutan muncul beberapa beruang berkepala besar yang menggunakan busur panah yang panjang. Melihat itu, Diablo dan para anggota partinya bingung apakah itu ras Dark Elf atau bukan. Tak ingin menunggu lama, Diablo pun langsung memperkenalkan dirinya dan menyebut tujuan kedatangan mereka, yaitu untuk mempelajari upacara sihir yang hanya bisa dilakukan oleh para Dark Elf. Para beruang tadi pun menghiraukan perkenalan dari Diablo. Mereka malah bertanya mengenai kekuatan dahsyat yang digunakan Diablo untuk mengalahkan iblis binatang tadi. Namun pemimpin dari pasukan beruang tadi pun mulai berbicara kepada Diablo. Ia berkata kalau mereka akan memandu Diablo dan partinya asal Diablo tidak menyentuh penduduk di sana. Mendengar itu, salah satu anggota beruang tadi pun protes dan menganggap Diablo ialah ancaman yang berbahaya. Namun pemimpin beruang tadi pun berkata akan lebih baik menuruti kemauan Diablo daripada ia mengamuk dan membakar seluruh hutan tempat tinggal mereka.
Kemudian pada saat di perjalanan memasuki negara Blackwood, Diablo bertanya kepada si pemimpin beruang tadi apakah mereka benar-benar berasal dari ras Dark Elf. Si pemimpin tadi pun mengkonfirmasi pertanyaan Diablo kalau mereka memang seorang Dark Elf dan hanya merekalah ras yang tinggal di dalam hutan hitam tersebut. Kemudian setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun tiba di sebuah kawasan penduduk. Diablo dan partinya beserta Sylvie terkejut melihat rumah-rumah penduduk yang ada di sana, karena jumlahnya sangat sedikit. Penduduk di sana diperkirakan hanya sekitar 500 orang saja. Sarah yang melihat itu sangat terkejut melihat perbedaan jauh antara Blackwood dengan Greenwood, kampung halamannya. Penduduk di sana juga terlihat masih sedikit primitif, dan mereka berpenampilan seperti elf pada umumnya, namun dengan warna kulit yang gelap. Dan yang membuat Diablo dan yang lainnya semakin heran ialah penduduk di sana tidak ada satupun yang terlihat seperti beruang seperti para pemimpin dan pasukan beruang tadi. Diablo dan partinya juga melihat sebuah bangunan yang cukup besar seperti istana, yang di setiap jendelanya sudah ada para Dark Elf yang mengarahkan busur panahnya ke arah mereka. Diablo pun menduga kalau itu ialah istana Dark Elf. Para pasukan beruang tadi pun menggiring Diablo dan kawan-kawan menuju ke pintu gerbang istana. Saat sampai di depan gerbang, pasukan beruang tadi pun membuka kostum beruang mereka. Diablo yang melihat itu sangat terkejut. Ia tidak menyangka kalau beruang tersebut hanyalah sebuah kostum, dan terlebih lagi semua orang yang di dalamnya ialah seorang wanita cantik. Salah satu wanita Dark Elf tadi pun berkata kalau rata-rata penduduk yang masih tinggal di situ ialah seorang wanita, karena para pria sedang bertugas di tempat yang cukup jauh. Sehingga para wanita juga harus ada yang berperan sebagai pertahanan negara. Dark Elf wanita tadi pun melanjutkan kalau alasan mereka menggunakan kostum beruang ialah untuk melindungi diri mereka dari tanaman racun yang tersebar di hutan tadi. Dark Elf wanita tersebut pun juga berkata kalau pemimpin ras mereka ada di dalam istana tersebut. Ia pun memandu Diablo dan partinya untuk memasuki istana Dark Elf untuk berjumpa dengan pemimpin mereka. Oke lagi makku, sekian untuk pembahasan kali ini. Untuk part keduanya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke Kimak? Baiklah, jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh nanti hilang. Jangan lupa like, comment, subrek, and goodbye Kimak.